Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Redaksi Islam hadir untuk berbagi setetes embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya syariat Islam. Ulama Karomah Habib Umar bin Hafiz. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa yang berada di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Habib Umar adalah salah satu waliullah dan ulama abad ini yang memiliki murid yang terbesar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu murid beliau, almarhum Habib Munzir Al-Musawa, yang merupakan pimpinan majelis Rasulullah, pernah mengatakan bahwa gurunya Habib Umar bagaikan paduan sosok samudera syariah, samudera dakwah, samudera ibadah, samudera ma'rifah dan hakikah. Habib Umar bin Hafiz adalah ulama soleh yang berakhlak mulia serta memiliki sifat wara' dan tawaddu. Dakwahnya juga tidak mengenal waktu dan tempat. Berbagai negara termasuk Indonesia pun telah sering dikunjungi beliau. Semua dilakukan beliau semata-mata untuk menegakkan dan menyebarkan agama Allah. Tingkat keilmuan Habib Umar pun sangat tinggi. Beliau menguasai berbagai bidang ilmu agama Islam dan hafal ratusan ribu hadis. Tak heran jika derajat kewaliannya pun nampak pada diri beliau. Derajat kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz ini pun telah diakui berbagai ulama dunia. Hal tersebut sering nampak pada karomah beliau yang sering terjadi. Meski beliau selalu bersikap tawaddu, namun sering nampak pula tanda tingginya derajat beliau di dalam kesehariannya. Bahkan hal yang tak masuk akal dan menentang logika sekalipun. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dan adapun dari sekian banyak karomah yang ada pada diri beliau, beberapa terangkum dan diceritakan oleh orang-orang yang menyaksikan langsung, termasuk murid-murid beliau. Berikut ini kisah kehebatan dan karomah Habib Umar bin Hafiz. Sebelum lanjut, mari klik tombol subscribe, like, dan share untuk terus dukung Redaksi Islam agar terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karomah Habib Umar bin Hafiz yang berada dalam mimpi muridnya yang dikisahkan oleh Habib Munzir. Dulu waktu saya belajar di kota Tarim, ada salah satu murid Al-Habib Umar bin Hafiz yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mabuk minuman keras. Mengetahui akan hal itu, Habib Umar menjadi marah besar. Saya tidak pernah melihat Habib Umar marah seperti itu. Memang jarang sekali beliau marah, bahkan hampir tidak pernah. Akhirnya anak itu dipulangkan ke negaranya, yaitu ke Indonesia. Sepulangnya ia ke Indonesia, perbuatannya semakin hari semakin parah. Setiap hari ia pergi ke diskotik dan minum minuman keras. Kami tahu bahwa hal ini terjadi disebabkan kemarahan Habib Umar. Ketika saya pulang ke Indonesia, saya mendengar bahwa anak itu telah meninggal dunia. Saya datang ke rumahnya untuk bertazkiyah. Di sana saya bertemu dengan ayahnya. Sang ayah lantas menceritakan semua yang terjadi pada anaknya. Alhamdulillah, anak saya ini sudah bertobat sebelum ia wafat. Seminggu sebelum ia wafat, ia bermimpi gurunya Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata pada anakku, "Sekarang sudah tiba waktumu." Keesokan harinya ia mengaku bahwa semua keinginan maksiatnya telah hilang. Entah kenapa mulai saat itu yang ia kerjakan hanyalah pergi ke masjid, membaca Al-Quran, dan berdoa sambil menangis dalam sholat tahajudnya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia seminggu setelahnya. Yang selanjutnya karomah Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari kota Yaman yang sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu menjalani ibadah umroh, dan aktivis ini sedang sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali, namun tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya pun menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki yang tersingkap. Maka kemudian dia menelpon guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz di Medan Umroh, menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, yaitu tidak. Lalu beliau menutup telepon. Ucapan beliau yang saat mengatakan tidak itu, dalam waktu yang sama ibu jari si mayit bergerak dan hidup kembali. Kejadian itu sekitar 4 tahun yang lalu, dan hingga kini orang tersebut masih sehat walafiat.
Ucapan tidak itu pun merupakan salah satu karomah kemuliaan dari waliullah. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudra syariah, samudra dakwah, samudra ibadah, samudra ma'rifah dan hakikah. Selanjutnya, karomah Habib Umar bin Hafiz menundukkan jin. Seorang santri Darul Mustafa dari Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah. Kabarnya ketika itu saudarinya yang sedang di rumah dirasuki oleh jin. Pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin tersebut, tapi ternyata hasilnya nihil. Akhirnya santri ini berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Setelah Guru Mulia selesai menunaikan salah satu sholat, santri tadi memberanikan diri untuk maju mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan." Guru Mulia langsung paham kalau santri tersebut sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Guru Mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "Terbakarlah engkau." Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan Guru Mulia, tapi ia berhusnuzon saja. Mungkin ada hikmah di balik semua ini. Lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudarinya itu telah keluar. Dan dia baru sadar, maksud dari Guru Mulia tadi ternyata Guru Mulia tadi seperti memandang ke arah jin dan kemudian mengancam, "Terbakarlah engkau." Seorang santri Darul Mustafa lain pernah ditanya oleh seorang syekh di Tarim. Syekh itu berkata, "Apakah kamu tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru?" Santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Lalu syekh itu menjawab pertanyaannya sendiri. Apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah, jin-jin yang berada di arah itu pun lari keluar dari rumah tersebut. Dan begitu pun seterusnya, hingga rumah itu bersih dari para jin pengganggu tersebut. Selanjutnya, karomah Habib Umar bin Hafiz menundukkan singa. Kisah ini juga pernah disinggung oleh almarhum Habib Munzir Al-Musawwa. Suatu saat Al-Habib Umar ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mu'alaf yang bernama Khamis. Khamis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seorang untuk menggelar tikar dekat mobil tersebut dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Habsi, yaitu Simtud Duror. Pembacaan Maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Al-Habib Umar mendapatkan isyarat melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain, takut jika ada apa-apa dengan Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Iya Habib." Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah SAW.
Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa tersebut. Singa yang biasanya makan daging kali ini mau memakan pisang yang diberikan oleh Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang beragama Kristen tersebut itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan agama Islam. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surganya Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan referensi bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.